أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pemberat timbangan kita pada hari di mana manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadikan penyebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa ayat dan juga hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita tentang yang menyambut kita, menyambut manusia di alam akhirat nanti. Apa saja itu? Di antaranya hadirin adalah yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 30, 31 dan 32. Jadi ketika kita ini manusia hidup di dunia, tidak akan selamanya, pasti ada batasnya. Kemudian kematian itu akan menjumpai kita. Kemudian setelah kita mati, meninggal dunia, nanti akan masuk ke dalam alam kubur. Di situ nanti juga ada yang menyambut kita. Yang menyambut kita bukan keluarga kita. Di alam kubur itu yang menyambut kita adalah amal perbuatan kita. Di alam kubur yang menyambut kita itu adalah amal soleh yang kita lakukan. Di dalam kubur yang menyambut manusia itu orang-orang yang pernah melakukan kemaksiatan. Itu berubah wujud menjadi amal perbuatan, berubah wujud menjadi makhluk yang akan menyambut dia. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ayat Al-Quran bercerita tentang yang menyambut kita, ada hadis yang menerangkan tentang yang menyambut kita, maka kita ini akan berhati-hati. Jangan sampai yang menyambut kita ini makhluk yang menyeramkan. Jangan sampai yang menyambut kita ini di alam kubur itu adalah makhluk yang mengerikan. Itu yang pertama kali yang menjadi pembahasan kita, yang menyambut kita ketika kita sudah meninggal dunia. Di antaranya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya panjang sekali, sudah pernah kita bahas. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampaikan. Saat itu Rasul membaca kitab suci Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, surat Al-A'raf. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Itu tentang orang yang tidak beriman, ruhnya dibawa oleh malaikat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langit malaikat itu mencelanya.
bau busuk, gak enak. Roh orang yang tidak beriman, roh orang yang amalannya itu jelek, dibawa ke langit sana itu, ya, ruhnya dibawa malaikat menuju Allah. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan kepada malaikat pembawa ruh orang yang jahat itu, tulis, catat. Catat di mana? Catat di daftar orang-orang nanti yang akan masuk ke dalam sijjin, masuk ke dalam neraka. Tempatnya di mana? Di bumi yang paling bawah. Itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menuliskan di daftar orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena orang tersebut tidak punya iman, amalannya amalan orang yang tidak beriman. Kemudian setelah itu hadirin, summa qara'a wa may yusyrik billah, orang yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, seperti orang yang jatuh dari langit, fatakhtafuhu tair, disambar oleh burung, au tahwi bihir rih, atau dibawa oleh angin, fi makanin sahiqin, di tempat yang sangat tidak baik. Itu orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, roh orang yang tidak beriman itu dikembalikan ke jasadnya. Tadi di hadapan Allah sudah diperintahkan ditulis ke daftar orang-orang yang masuk neraka. Setelah itu rohnya dikembalikan ke dalam jasadnya yang ada di kuburan. Sudah masuk ke dalam kuburan, ya'tihi malakani, didatangi oleh dua malaikat. Inilah yang menyambut orang setelah dia pindah alam dari alam dunia ke alam akhirat. Dimulai dengan alam kubur. Yang menyambutnya dua orang malaikat. Fayujlisanihi, malaikat itu mendudukkannya. Setelah dia duduk, malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? La adri, aku tidak tahu. Gitu kan? Disambut oleh malaikat, disuruh duduk oleh malaikat, ditanya oleh malaikat siapa Tuhanmu, dia tidak bisa menjawab. Kemudian ditanya tentang agamamu, dia pun juga tidak bisa menjawab. Itulah yang ditemui oleh manusia ketika dia itu sudah pindah alam ke alam akhirat. Ditanya Tuhannya tidak tahu, padahal Allah Tuhan kita. Ditanya apa agamamu, tidak bisa menjawab pula. Ditanya tentang Rasul, orang yang diutus kepadamu, dia pun juga nggak tahu, padahal Muhammadun Rasulullah. Jawabannya seperti itu. Dia tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena amal perbuatannya waktu di dunia itu tidak baik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tahu seperti ini, yang dibutuhkan adalah persiapanmu itu sudah maksimal atau belum. Seandainya nanti dimasukkan ke dalam kubur, yang menyambutmu seperti ini, malaikat itu sudah didaftarkan oleh Allah, suruh dicatat di penghuni neraka, dikembalikan ke dalam kuburnya bersatu dengan jasadnya, didatangi oleh malaikat yang seperti itu, ditanya tidak bisa menjawab. Itu yang akan menyambut manusia, orang yang tidak beriman. Fayunadi munadin minas sama, ada suara dari langit, an kadzaba, untuk mendustakan, fa'afrishu lahu minnar, kemudian dibukakan itu, fa'afrishu lahu minnarin, beri dia tempat tidur dari api neraka, waftahu lahu baban ilan nar, bukalah pintu supaya dia bisa melihat neraka, padahal masih di dalam kubur, belum masuk neraka tapi sudah diperlihatkan. Fayatihi min harriha, panasnya api neraka sampai ke kuburan dia, wasamumiha, dan juga debunya yang sangat mencekat, wa yudayyaku alaihi qabruhu, kuburnya disempitkan
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang rusuknya remuk. Itu yang ditemukan oleh orang yang tidak beriman. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang beriman, yang beramal soleh? Kebalikan, dihadapkan ke Allah, setiap langit itu malaikat, wah, bau wangi siapa ini? Bau wangi siapa ini? Seperti itu, Bang. Terus naik ke atas. Di hadapan Allah, Allah bilang, catat, daftar dia di buku pendaftaran yang mana? Di buku pendaftaran penghuni surga. Masya Allah, karena keimanan dan amal soleh, karena salat yang dia kerjakan, karena kebaikan yang ia kerjakan, sudah didaftar oleh Allah di buku catatan orang-orang penghuni surga. Daftarnya itu sudah masuk. Kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam kuburnya. Di kuburnya itu malaikat itu datang, tapi dengan wajah yang sangat berseri-seri, bau yang sangat harum. Ditanya pula, siapa Tuhanmu? Bisa menjawab. Siapa, apa agamamu? Bisa menjawab. Terus orang yang diutus oleh Allah kepadamu, oh itu Muhammad utusan Allah, aku beriman kepadanya. Bisa menjawab. Itu yang dihadapi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan sesuatu yang akan terjadi. Pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan diri kita ketika kita disambut oleh malaikat yang seperti ini? Gitu? Nah, orang-orang yang percaya dengan ini, kemudian dia menyiapkan dirinya, itu insya Allah dia akan selamat. Orang yang beriman tadi itu nanti kasih tempat tidur, jangan dari neraka, dari surga. Kasih baju dari mana? Dari surga. Buka pintu surga biar dia melihat kenikmatan surga, biar dia melihat wanginya bau surga, biar dia mencium aroma enak sedapnya makanan surga. Itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang manusia di alam kuburnya. Nanti di zaman kebangkitan, bangkit dari alam kubur, Allah berfirman, yauma tajidu, pada hari kiamat itu, tajidu kullu nafsin, setiap kalian akan menemukan ma'amilat, apa yang kalian kerjakan, min khairin, baik yang baik, mukhtara, akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat itu, amal perbuatan nih, apa saja yang kita kerjakan yang berupa kebaikan itu Pak, itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal kebaikan. Kalau banyak amal kebaikan yang dilakukan orang tersebut, maka yang menyambut dia pun orang yang banyak. Amal kebaikan itu banyak akan menyambut dia. Ini surat Ali Imran. Amal perbuatan baik yang kalian lakukan nanti pada hari kiamat itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Menyambut tuannya. Itu bertemu kita dengan salat yang kita lakukan saat ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nanti didatangkan oleh Allah. Ini salatmu dulu, ini salatmu yang di sana, ini salatmu yang di masjid ini, itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya amal kebaikan yang kita lakukan itu banyak, maka banyak pula yang akan menyambut kita nanti pada hari kiamat. Nah, demikian pula sebaliknya Bapak dan Ibu. Ketika amal buruk itu banyak yang dikerjakan oleh manusia,
itu pun didatangkan oleh Allah dengan rupa yang menyeramkan, dengan wajah yang menakutkan, mendatangi dia. Aku amalmu waktu kamu di dunia, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah. Ada pula yang menafsirkan nanti pada hari kiamat itu masing-masing kita itu akan menemukan pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Berarti apa? Yang menyambut kita adalah pahala hasil amal perbuatan yang kita kerjakan di dunia. Tapi kalau perbuatan buruk yang kita temukan apa? Yang kita temukan adalah ancaman, azab akibat dari perbuatan buruk yang kita lakukan, terus datangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang perbuatan buruknya itu banyak, Pak. Dia bilang, lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Seandainya antara diriku dan juga hari kiamat itu jarak yang sangat jauh sekali, tidak bertemu dengan hari kiamat, tidak bertemu dengan hari penghisapan. Harapan orang itu seperti itu. Karena apa? Ternyata dia meyakini amal buruknya itu pasti akan menyongsong dia. Apakah berupa makhluk yang mengerikan, ataukah berupa pahala, hukuman yang akan Allah datangkan kepada orang tersebut. Karena amal perbuatan buruk yang ia kerjakan di dunia, dia tidak berharap berjumpa dengan hari kiamat. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Allah bilang, wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah memperingatkan kalian tentang hawa nafsu kalian. Kendalikan hawa nafsumu, ya, jangan turuti hawa nafsumu. Kalau hawa nafsumu kalian turuti, perbuatan buruk pasti kalian kerjakan. Tapi kalau hawa nafsu ini kalian kendalikan, pasti perbuatan baik itulah yang akan kalian kerjakan. Karena ketika nafsu dibiarkan, dia akan liar, dia itu akan melakukan apa yang dia kehendaki, bukan yang Allah kehendaki. Disuruh mengendalikan hawa nafsu itu. Nah, wallahu ra'ufum bil ibad. Allah maha pengasih terhadap hambanya. Berikutnya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini tentang kalau kalian cinta kepada Allah, maka cintailah Rasulnya, ikutilah Rasul. Awal mulanya ini orang-orang itu menyembah berhala. Berhala disembah. Nah, ketika berhala disembah, mereka ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Jawaban mereka apa? Ini bukti cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh itu, Pak. Kata Allah bukan seperti itu. Kalau kalian mencintai seseorang, itu bukan dengan membuatkan berhala patung untuknya. Tapi kalau kalian itu mencintai seseorang, itu apa yang dia minta kerjakanlah. Makanya Bapak dan Ibu, itu kan Allah tidak mau ketika orang mencintai Allah, kemudian orang membuat berhala. Bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi perintah Allah tidak dilakukan. Larangan Allah pun juga tidak dihiraukan. Allah bilang bukan seperti itu. Kalau kalian cinta kepada Allah, tidak usah kalian bikin berhala, bikin patungnya, terus kemudian kalian tidak melaksanakan perintahnya. Tidak. Tinggalkan itu. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka kalian melaksanakan perintah Allah. Gimana caranya? Lihat utusanku bagaimana melaksanakan perintahku. Loh, itu. Jadi seperti itu. Makanya sering saya katakan, cinta kita kepada Allah bukan diwujudkan dengan menulis kalimat Allah saja kita tempel di rumah kita, tapi salat perintahnya tidak dikerjakan. Gampang kalau kayak gitu.
kita bisa pesan banyak-banyak stiker Allah, kita tempel di dinding kita. Gitu. Tapi cinta kepada Allah itu yang menyebabkan kita bahagia, ini Allah sampaikan. Kalian sebut dengan lesanmu, iya, itu bukti cinta. Kalian kenang dalam hatimu, diingat-ingat Allah, iya, itu bukti cintamu kepada Allah. Tapi ketika kamu tidak melaksanakan sholat, Allah tidak mau. Katanya suka kepada Allah, cinta kepada Allah, perintahnya tidak dilaksanakan. Tidak, bukan seperti itu. Ini istri kita juga tidak mau. Ketika kita cinta kepada istri kita, terus kemudian kita bikin gambar istri kita, kita tempel, udah nggak mau. Maunya dia apa? Maunya apa yang dia inginkan itu dipenuhi oleh suaminya. Itu namanya apa? Suaminya cinta kepada istrinya. Kalau sekedar foto dipajang itu biasa. Allah pun juga demikian, Bapak dan Ibu. Maka muncul ayat ini, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu karena mereka itu mensimbolkan rasa cinta dengan membuat berhala. Bentuk cintanya itu bikin patung, bikin berhala. Allah tidak butuh itu. Kalau kalian cinta kepadaku, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Kerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian itu melakukannya, yuhibbukumullah, Allah pun cinta kepada kalian. Disebut saja? Bukan. Diingat saja? Tidak. Tapi apa? Kalau Allah cinta kepada kita, apa yang kita inginkan dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita pun juga menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosamu yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya doa kita, keinginan kita ini terwujud, gimana caranya? Menarik simpati Allah. Kalau Allah itu sudah simpati dengan kita, Allah ini sudah cinta suka dengan kita, kita akan diingat oleh Allah, kita akan disebut-sebut oleh Allah. Terus apa yang kita inginkan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yuhibbukumullah. Tapi itu didapatkan gimana caranya? Caranya kamu cintai Allah. Mencintai Allah, bikin patung? Tidak. Bikin stiker kalimat Allah? Tidak. Pasang di mobil, pasang di rumah, pasang di mana saja? Tidak. Gak cukup. Tapi apa? Laksanakan perintah Allah. Allah akan melaksanakan keinginanmu. Tuh, wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha war rasul. Allah bilang, wahai manusia, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang kafir. Apa ini, Pak? Anak yang meninggal masih kecil. Ini kan yang menyambut kita. Tadi yang menyambut kita disebutkan adalah amal perbuatan. Di alam kubur itu disambut dengan malaikat dan amal perbuatannya. Yang menjadi teman di alam kubur, dibangkitkan dari alam kubur, yang menyambutnya adalah amal perbuatan kita. Baik dan buruknya itu akan datang kepada kita. Itu di samping itu juga Allah bercerita tentang orang yang mengatakan cinta pada Allah, tapi dia hanya membuat berhala saja. Salah. Bukan. Tapi dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah. Yang kedua ini, anak-anak yang meninggal masih kecil, masih bayi, masih kecil, sudah meninggal dunia. Itu diantaranya apa? Dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi
ketika ada anak kecil yang meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, Allah berkata kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, wahai malaikat, malaikat pencabut nyawa, kamu cabut nyawa anak hambaku. Itu mereka mengatakan, na'am, ya, nyawa anak hambamu aku cabut, kata malaikat pencabut nyawa. Fayaqulu, Allah berkata lagi, qad qabattum samrata fuadihi, kamu cabut permata hatinya, kamu cabut anak yang dikasihi oleh hambaku. Malaikat mengatakan, na'am, iya. Jadi hambaku punya anak dan dia menyukai dia, kamu cabut nyawanya, kata Allah. Malaikat mengatakan, iya. Terus Allah bertanya kembali, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku tadi, yang anaknya yang masih kecil kamu cabut itu? Apa? Allah, apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Tapi kenapa bertanya kepada malaikat? Supaya kita menyadari, kita tahu apa yang terjadi. Itu. Nah, malaikat menjawab, hambamu ketika samrata fuadihi, buah hatinya ini meninggal dunia, dia itu hamadakallah, dia itu memuji engkau, wastarja'a, dan dia itu mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dia memujimu? Dia itu memuji engkau ya Allah karena anak itu masih kecil, dia belum punya dosa. Itu walaupun itu dia kasih buah hatinya, tapi ketika meninggal dunia dalam keadaan belum berdosa, itu sungguh luar biasa. Tidak ada dosa bagi anak itu, kematian yang luar biasa. Gitu. Kemudian Allah berkata, oh kalau begitu, karena hambaku yang anaknya yang masih kecil meninggal dunia itu meninggal dunia, dan dia ternyata mengucapkan innalillahi dan memujiku, Allah bilang, ibnau li abdi, wahai malaikat, bikinkan rumah untuk hambaku tadi fil jannah, di dalam surga. Terus wasammuhu baitul hamdi, beri nama rumah itu dengan baitul hamdi. Jadi ceritanya ada orang punya anak kecil, anaknya masih kecil sudah meninggal dunia, padahal itu buah hatinya, dia senang, dia rawat anak itu. Ketika meninggal dunia dia itu mengucapkan innalillahi, dia sabar, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah dibangunkan rumah di surga dan diberi nama Baitul Hamdi. Tempat siapa itu? Tempat nanti orang tuanya menuju. Berarti apa? Sambutan Allah untuk orang yang sabar ketika anaknya meninggal dunia. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita tentang anak yang meninggal dunia masih bayi. Ada yang lain? Ada. Apa itu? Di antaranya adalah anak kecil itu bisa memberikan syafaat ke orang tuanya, memberikan bantuan ke orang tuanya, menyambut orang tuanya. Imam Hakim meriwayatkan dari Anas bin Malik, mata ibnun li Uthman bin Mad'un, ada sahabat Nabi namanya Uthman bin Mad'un, anaknya meninggal dunia Pak. Sedih dia, sedih sekali karena anaknya meninggal dunia. Kemudian faqala lahun Nabi, Nabi datang kepadanya, dihibur, ya,
datang kepada Utsman bin Mad'un yang anaknya meninggal dunia ini. Nabi mengatakan, ya Utsman, wahai Utsman, amatardo, kamu tidak senang, kamu tidak ridho bi anna lil jannati tsamaniyata abwab, surga itu punya 8 pintu, walin nari sab'ah, neraka punya 7 pintu. Ya, ada riwayat yang lain, biar ini riwayatnya 8 sama 7. Wa anta latantahi ila babin min abwabil jannah illa wajadta ibnaka qa'iman indahu. Kamu nanti itu akan mencari pintu surga. Pintu ini enggak ketemu anakmu, pintu ini tidak ketemu anakmu, sampai kamu ketemu menemukan anakmu itu berdiri di samping salah satu pintu surga. Menyambut siapa? Menyambut kamu, ayahnya. Anaknya yang masih kecil meninggal dunia, dia sabar menerima itu. Allah kasih anugerah, dibangunkan rumah di surga, diberi nama Baitul Hamdi. Anaknya itu berdiri di salah satu pintu surga menanti kehadiran orang tuanya. Menyambut siapa? Menyambut orang tuanya. Akhidan bihudzatika, menarik-narik tanganmu. Ayah masuk, ayo masuk, disambut, salaman. Itu anak. Nah, ini yashfa'ulaka inda rabbika, dia yang memohonkan pertolongan kepadamu. Ya Allah, ayahku ini maumu apa? Aku ingin ayahku masuk surga. Kata anaknya itu, Pak, masih kecil. Itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sabar. Ayahmu itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Utsman bin Mad'un, anakmu nanti akan berdiri di salah satu pintu surga. Dia akan menarik-narik tanganmu. Dia bilang ke Allah, ya Allah, ini ayahku. Terus maumu apa wahai anakku? Gitu kan? Allah bilang, anak itu bilang, wahai Allah, aku ingin ayahku masuk ke dalam surga. Ditarik, diajak masuk ke dalam surga. Apa kata Utsman bin Mad'un? Oh, tentu aku ridho ya Allah, aku mau ya Allah. Begitu ya. Kata Utsman bin Mad'un, kamu nggak mau seperti itu? Mau ya Allah. Ya Rasul, kalau begitu kamu ridholah, sabar, kamu terima musibah ini. Qala al muslimun, orang muslim yang lain yang ada di situ mengatakan, ya Rasulullah, walana fi faratina mithlu mali Utsman, apakah kami juga akan mendapatkan hal yang sama, bukan hanya Utsman bin Mad'un saja? Kata Rasul, ya. Maka orang yang sabar dan mengharap pahala dari Allah, maka anaknya nanti di akhirat itu akan menunggu dia. Ini Bapak dan Ibu, amal menyambut kita di alam akhirat. Kemudian anak kecil yang menjadi buah hati kita yang meninggal masih kecil, kita sabar dan mengharap pahala dari Allah, itu pun juga akan menjadi penyambut kita di akhirat. Berikutnya sahibul Quran. Quran, Pak. Quran itu pun juga nanti akan menyambut kita. Maka jangan biarkan Quran tertutup, tidak pernah terbaca. Jangan biarkan Quran itu hanya ditaruh di dalam lemari, tidak pernah kita buka. Nggak bisa baca, Ustaz. Nggak apa-apa belajar membaca, tapi kan macet-macet, pahalanya 2. Kalau pinter, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian yang pinter baca Quran, kalian baca Quran tersebut, nanti di akhirat kalian itu tidak dikumpulkan dengan manusia. Ma'akirami ma'asafarati kiramil baroroh, bersama malaikat. Kalau kalian pandai, pinter membaca Al-Quran, Quran itu kalian baca, nanti di akhirat kalian tidak dikumpulkan bersama manusia.
tapi kalian dikumpulkan bersama malaikat. Siapa itu? Orang yang pandai membaca Al-Quran. Loh, kalau bersama malaikat sengsara? Tidak. Kalau bersama malaikat itu berarti dia akan mendapatkan ketenangan dan kesungguhan. Loh, Masya Allah, kalau bagus sekali bacaan Qurannya, banyak sekali, dekat dengan malaikat. Kalau bacaan Qurannya bagus tapi dia jarang baca Quran, seminggu sekali kalau ada pengajian baca Quran, ketawa ikut Pak. Iya. Oh iya, daripada enggak, ya itu belakang nanti. Malaikat gitu dah. Yang banyak berarti dekat, yang sedikit berarti apa? Nanti mundur. Softnya, kelasnya belakang. Tapi kan luar biasa. Tidak dikumpulkan dengan malaikat, manusia, tapi dikumpulkan dengan malaikat. Luar biasa. Siapa itu? Orang yang membaca. Terus kalau seperti itu, siapa yang menyambutnya? Malaikat. Sini, sini. Tempatmu di sini, bukan di sana. Kenapa? Karena Quran itu yang dibaca. Makanya pintarlah baca Quran. Itu. Nah, kalau sedikit-sedikit salah-salah ya nggak apa-apa, belajar terus supaya nanti ujungnya apa? Pintar baca Quran. Berharap seperti itu. Nah, di sini ada riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dikatakan pada orang yang sahibil Quran pada hari kiamat, nanti orang yang belajar Quran, yang baca Quran itu oleh Allah pada hari kiamat dikatakan iqra wartaqi wa irqi warattil, baca sambil kamu naik di surga itu, kamu lantunkan apa yang kamu hafal waktu di dunia. Itu fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, tempat surgamu itu adalah ayat terakhir yang kamu baca. Jadi masuk surga itu Pak sambil baca Quran. Latihan nanti ya. Masuk rumah kita itu naik tangga itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu kayak gitu nanti di akhirat itu Pak. Sama malaikat itu suruh masuk surga sahibul Quran itu, terus kemudian apa? Suruh naik tangga surga itu sambil apa? Sambil melantunkan ayat-ayat Al-Quran gitu. Udah nggak punya hafalan lagi ya Allah, udah disitulah surgamu. Semakin banyak, semakin tinggi. Itu surga yang Allah berikan kepada orang tersebut. Tuh. Berikutnya di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, yu'ta bil Quran yaumal qiyamah wa ahluhu alladzina kanu ya'maluna bihi taktumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Jadi pembaca Al-Quran, ahlul Quran yang mengamalkan Al-Quran, pembaca Al-Quran dan ahlul Quran yang mengamalkan Al-Quran pada hari kiamat itu, ya, nanti itu disambut dengan surah Baqarah, surah Ali Imran. Sini kamu di belakang saya, nanti kita maju, saya yang di depan, kata surah Baqarah sama Ali Imran. Itu surah Al-Baqarah sama Ali Imran kemudian berjalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya oleh malaikat, aku yang tanggung jawab. Kalau ditanya oleh malaikat, aku yang melindungi. Kalau ditanya oleh malaikat, kenapa kau ingin mengadab dia? Seolah-olah pembelanya, seolah-olah pemimpinnya. Itu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Makanya jangan kita tinggalkan Quran. Luar biasa memberikan syafaat kepada kita. Baca Al-Quran, ya. Masa seumur hidup nggak pernah khatam Quran? Oh, mulai sekarang masih ada waktu. Terus kita baca. Ka'annahuma ghumamatani au dhullatani yuhajjani an sahibihima. Itu yang dibawa oleh surat ini itu ternaungi dengan awan atau dengan payung, ada naungan orang tersebut
dari panasnya hari kiamat dan menjadi pembela bagi orang yang ada di belakangnya. Masya Allah, luar biasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak melakukan, tidak mau baca Quran, tidak mau mengamalkan Quran, jangan-jangan dia tidak percaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang percaya dengan Rasul, dia baca nasihat Rasul, dia dengarkan nasihat Rasul, dia ikuti, dia amalkan. Gimana caranya? Belum bisa belajar, belum tahu banyak majelis taklim. Butuh apa? Waktu. Kapan mau mulai? Ini Quran. Amal perbuatan menyambut kita nanti di hari kiamat. Anak kecil yang meninggal dunia, kalau kita tidak, ya tidak punya peluang itu. Tidak apa-apa. Bukan berarti peluang anak kecil kita nggak punya. Ustaz, aku masih punya anak kecil, nggak boleh kemudian disiksa sampai mati, malah dosa. Nggak boleh itu, nggak boleh itu, jangan itu. Yang ketiga Quran, Pak. Nabi SAW menunggu di telaganya. Menunggu berarti kan menyambut. Umatku sini, minum. Masya Allah. Cuma masalahnya itu, kita ini itu punya stiker umat Muhammad atau tidak. Kita ini itu punya tanda tidak sebagai umat Muhammad. Kalau sampai terlepas, gimana Rasul mau menyambut kita? Tidak tahu. Maka daftarkan diri kita supaya nanti termasuk yang ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggu, Pak, oleh Rasul. Di dunia kita tidak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam mimpi pun juga tidak pernah berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harapan kita apa? Berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di Telaga Kautsar di hari kiamat, yang jumlah gelasnya sangat banyak, yang rasanya itu lebih manis dibandingkan madu, lebih putih dibandingkan susu. Setiap kali meneguk satu tekuk saja itu sudah cukup, tidak akan merasa kehausan sendiri. Dan Rasul itu manggil sini. Ini ceritanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, saat itu aku berdiri, ada rombongan, aku tahu, hatta idza araftuhum, ketika aku lihat mereka, kharaja rajulun min baini wa bainahum. Jadi Nabi berdiri di Telaga Kautsar itu, datang rombongan banyak. Aku tahu mereka rombongan umatku. Tapi ada satu orang itu tiba-tiba dia keluar dari rombongan itu. Ada satu orang yang keluar. Ditanya oleh Rasul, aku tanya, ila aina, kemana dia? Dia mengatakan ilanar, aku mau masuk ke neraka. Jadi rombongan itu banyak menuju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berjumpa dengan Rasul itu, ternyata ada satu itu yang keluar. Loh, kemana kamu? Gitu kan? Dia menjawab, aku mau ke neraka. Jadi keluar dari barisan. Terus kemudian aku katakan, wa ma sya'nuhum, kenapa dia itu keluar dari barisan? Dia menjawab, innahum irtaddu ba'daka, mereka itu murtad, keluar dari barisanmu. Ala adbarihim al-qahqari. Oh, ada saja. Jadi dulunya itu satu gerbong, terus dia itu memisahkan diri keluar dari Islam. Tidak jadi disambut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mau disambut oleh Rasul. Ada orang-orang yang tidak mau ditunggu oleh Rasul,
ada orang-orang yang tidak mau disambut oleh Rasul. Ada kelompok yang lain datang lagi. Sama, di antara kelompok itu pasti ada beberapa orang, 1-2 orang yang dia tuh memisahkan diri. Siapa mereka? Dia dulunya beriman, kemudian murtad. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tidak tahu wahai Muhammad, ternyata umatmu yang ini meninggalkan Islam, murtad. Imam Bukhari juga mengatakan, fala arahu yukhlisu minhum illa mithla hamalin na'am. Ketika mereka itu murtad, itu seperti unta liar, tidak terikat. Karena dia tidak diikat, Pak, ya dia itu melakukan apa saja, datang ke sana, keluar masuk. Na'udzubillah. Jadi kita sudah ditunggu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhirat itu ditunggu oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Kausar. Kehausan orang-orang itu, Rasul sini wahai umatku. Gimana cara Rasul mengetahui? Gampang, ketika orang itu muncul cahaya pada dirinya, itu umatku, bekas wudhu yang dilakukan orang tersebut. Kalau orang nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu, Rasul tidak tahu siapa dia. Jadi stikernya itu apa? Wudhu kita, sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menyambut kita pada hari kiamat. Malaikat juga sama, Pak. Ya, ketika orang zalim itu meninggal dunia, fa'alqawus salama, dia berontak tidak ingin mati, tapi akhirnya menyerah juga. Orang zalim itu nggak mau mati, karena kalau mati penyiksaan di alam kubur, penyiksaan di alam akhirat. Nggak mau mati, tapi dia nggak bisa berjuang mempertahankan nyawanya ada dalam tubuhnya. Akhirnya mati. Terus kemudian kenapa itu? Ya, dia berbohong. Kami nggak pernah melakukan keburukan, gitu. Allah mau dibohongi. Innallaha alimum bima kuntum ta'malun. Allah tahu apa yang kalian perbuat. Jadi orang-orang zalim itu ingin berbohong dia. Dia ingin mengatakan kami tidak melakukan kejahatan, kami tidak melakukan perbuatan dosa. Kenapa harus dibunuh itu? Kenapa harus mati itu? Allah tahu siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat buruk. Nah terus oleh malaikat itu kan, kalian harus masuk. Ini namanya kan disambut malaikat. Orang-orang yang zalim disambut oleh malaikat. Tuh, mereka protes, kenapa kami mati? Kami tidak melakukan kesalahan. Allah Maha tahu yang kalian kerjakan. Sana masuk neraka jahanam. Tuh. Jadi yang menyambut siapa? Malaikat. Disuruh untuk masuk neraka jahanam. Wa qila lil ladzina taqaw. Ini siapa yang berjumpa dengan orang bertakwa, yang menyambut orang bertakwa? Malaikat pula. Madza anzala rabbukum? Apa yang Allah berikan kepada kalian? Kata malaikat yang menyambutnya tadi itu. Orang bertakwa, Pak. Orang bertakwa mengatakan khaira, Allah berikan kebaikan kepada kami di dunia. Ya, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun. Kami mendapatkan kebaikan di dunia karena perbuatan baik kami di dunia. Karena kami berbuat baik di dunia, Allah berikan kebaikan kepada kami di dunia. Terus waladarul akhirati khairun. Tapi akhirat ternyata balasannya lebih baik daripada balasan dunia. Wala ni'madarul muttaqin, itulah tempat terbaik bagi orang yang bertakwa. Jadi siapa yang menyambut? Malaikat. Orang yang tidak baik disambut oleh malaikat, diarahkan masuk neraka jahanam. Orang yang baik disambut oleh malaikat, disambut dengan ucapan yang baik, terus kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un. Apa saja yang
mereka minta penghuni surga itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat An-Nahl-nya, alladzina tatawaffahumul malaikah, orang yang baik tadi yang meninggal dunia, thayyibina, dalam keadaan baik, malaikat menyambutnya sambil mengatakan salamun alaikum, selamat ya bagi kalian, orang yang meninggal dalam keadaan baik. Dapat ucapan malaikat salamun alaikum. Itu Pak, jadikan diri kita orang baik, orang soleh, supaya apa? Malaikat nanti mengucapkan salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena perbuatan baik yang kamu kerjakan. Ayo berlomba-lomba berbuat baik. Ashabul A'raf, ya, Ashabul A'raf itu orang yang antara kebaikan dan keburukannya sama, sehingga nanti dia mau masuk surga tertahan, masuk neraka tertahan, nunggu kasih sayang Allah. Di tempat dia menunggu itu, dia berjumpa dengan orang-orang dan dia tahu, oh ini orang ke surga, ini orang ke neraka. Tahu dari mana? Orang yang ke surga itu wajahnya sudah beda, bersih bersinar. Sedangkan orang yang neraka gimana? Hitam kelam. Tahu apa yang dikatakan Ashabul A'raf, mereka yang tertahan itu, ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang masuk surga, dia mengatakan salamun alaikum. Nah, hei kalian, gitu kan? Jadi disambut oleh Ashabul A'raf itu, selamat ya kalian masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Duh, Ashabul A'raf. Tadi malaikat salamun alaikum udkhulul jannah, masuk surga. Ini Ashabul A'raf juga sama, selamat disambut surga kalian. Giliran dia bertemu dengan penghuni neraka, taunya dari mana? Wajahnya hitam kelam. Itu dia katakan apa? Qalu, menyambutnya dia nggak mau, tapi dia hanya mengatakan Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin, wahai Tuhan kami, itu jangan jadikan diri kami ini termasuk golongan mereka, orang yang hitam kelam itu Pak. Itu Ashabul A'raf. Nah, kenapa dia disebut Ashabul A'raf? Kebaikan dan keburukannya sama. Di akhirat itu ditimbang sama. Masuk surga nggak bisa, masuk neraka nggak bisa. Akhirnya dia tertahan di situ menunggu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah dia melihat orang yang berlalu lalang ke sana kemari. Yang menuju surga dia sapa, yang menuju neraka dia berdoa. Jangan sampai seperti itu. Terus yang di sini Ashabul A'raf namanya. Ini dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni neraka manggil, wanada ashabun nar ashabal jannah. Penghuni neraka memanggil penghuni surga. Apa panggilannya? Wahai penghuni surga, apa kamu nggak mau menuangkan sedikit saja air dari surga kepada kami? Gitu Pak. Apa kalian juga tega, nggak mau memberikan sedikit rizki yang Allah berikan kepada kalian, kepada kami? Permohonan penghuni neraka kepada penghuni surga. Qalu, mereka menjawab, innallaha harramahuma, air surga haram bagi kalian, makanan surga haram bagi kalian, tidak bisa. Alal kafirin, atas orang kafir. Tuh Ashabul A'raf menyambut. Malaikat penjaga surga dan penjaga neraka, loh sama. Nanti di surat Az-Zumar, orang-orang yang menuju neraka itu rombongan Pak, masuk neraka sana. Pintu surga, pintu neraka dibuka. Ketika pintu neraka dibuka, di sana ada malaikat penjaga neraka yang menyambut rombongan masuk neraka, adalah penjaga neraka. Apa kata penjaga neraka?
memang nggak ada utusan yang datang kepada kalian. Nggak enak pertanyaannya itu. Nggak ada utusan yang datang kepada kalian. Sampai kalian ini masuk neraka itu gimana ceritanya? Itu Pak. Yang Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada kalian. Rasul itu memperingatkan kalian tentang hari ini. Orang-orang penghuni neraka mengatakan, bala, iya, sudah. Rasul sudah datang kepada kami. Nah, terus kenapa kalian bisa masuk neraka? Sudah haqqat kalimatul azab. Keputusan azab sudah ditetapkan. Kami kena alal kafirin karena kami ingkar. Jadi yang menyambut siapa? Malaikat penjaga neraka. Sekarang ada rombongan masuk surga. Insya Allah Jamaah Al-Islah termasuk di dalamnya. Kata Allah apa? Kata Allah, rombongan yang mau masuk surga ini wasiqal ladzina taqaw. Orang-orang yang bertakwa itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Zumara, rombongan pula. Itu Pak. Kita ingin rombongan besar ke surga itu. Pintu surga sudah dibuka. Wa qala lahum khazanatuha. Malaikat penjaga surga itu berkata kepada rombongan yang mau masuk ke surga, disambut atau tidak? Bertemu atau tidak? Bertemu dengan malaikat. Jadi kita ingin nanti disambut oleh malaikat penjaga surga, bukan malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka, kok bisa-bisanya ada Rasul kalian masuk neraka? Tapi ini apa kata penjaga surga? Salamun alaikum. Selamat bagi kalian yang sukses masuk ke dalam surga. Salami, selamat. Salamun alaikum. Keselamatan bagi kalian. Selamat ya. Kalian hebat, berhasil masuk surga Allah. Disambut dengan baik. Bukan perkataan, kok bisa kalian masuk surga? Enggak. Jawabannya apa? Bisa, orang kami ngaji. Yang ngajar siapa? Ustadz Rohimi gitu. Masuk surga gitu loh. Insya Allah ya Pak. Jadi kita itu berharap seperti itu. Nanti malaikat itu dengan tersenyum selamat, selamat, bahagia sekali itu. Fadkhuluha khalidin, masuk. Nah kita nanti mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Segala puji milikmu ya Allah, janjimu adalah benar. Orang bertakwa masuk surga. Itu wa aurathanal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Inilah balasan yang paling baik bagi orang-orang yang beramal baik. Masuk apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa tadi yang menyambut? Malaikat dan amal. Amal perbuatan menyambut kita di alam kubur, amal perbuatan menyambut kita di alam akhirat. Anak kecil yang meninggal dunia, kemudian Al-Quran, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian malaikat, itu kan Ashabul A'raf. Habis Pak, tuh habis ini. Nah Alhamdulillah, jadi diingat, kita ingin disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti Telaga Kausar itu. Caranya gimana tadi Pak? Jadikan wajah kita ini cemerlang dengan air wudhu dan sholat. Nanti Rasul tahu, sini kamu umatku, kamu umatku, sini. Disambut oleh Rasul. Jadikan diri kita ini orang-orang yang cemerlang, wajah yang berseri-seri pada hari kiamat nanti, sehingga Ashabul A'raf itu akan menyambutnya. Selamat bagi kalian. Itu penjaga surga pun juga akan berikan selamat kepada kita. Semoga kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba Allah yang disambut oleh Rasulullah nanti Telaga Kausar,
menjadi hamba Allah yang nanti diberikan selamat oleh Ashabul A'raf, dan menjadi hamba Allah yang disambut oleh malaikat penjaga surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita ada anaknya yang masih kecil meninggal dunia, kita bersabar dan berharap semoga Allah membangunkan rumah Baitul Hamdi, dan anak kita nanti ada di salah satu pintu surga. Dia panggil-panggil orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Dia mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya orang tuanya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah berikan kekuatan iman, kekuatan jasmani dan rohani untuk menyongsong bulan suci Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, terima kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik, Pak. Itu kan lewat Rasulullah SAW itu satu ketika ada yang datang, orang Arab Badui yang jauh itu datang, ya Rasulullah, itu kan aku ini nggak pernah salat kecuali salat wajib, nggak pernah puasa kecuali puasa wajib, itu kan, terus nggak ada zakat, nggak ada ini, apakah masuk surga? Kata Rasul, ya, kalian masuk surga, itu kan, kalau kamu melakukan yang wajib itu tanpa menambah yang sunnah sampai meninggal dunia. Nah, kalau di akhirnya dia itu tidak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, nggak ada catatan sholatnya ya, yang baik, ya tidak, maka pertahankan, walaupun yang wajib yang dikerjakan, pertahankan sampai meninggal dunia. Itu insya Allah menjadi senjata kita di hadapan Allah untuk tidak diazab. Itu kita nggak umroh ya beruntung ya, karena Allah wajibkan umroh dan juga haji bagi yang mampu. Kita nggak zakat, beruntung karena kewajiban zakat bagi yang mampu. Yang nggak mampu kan tidak wajib, hanya sedikit-sedikit baca Quran sekedarnya, nggak apa-apa. Apa nggak ingin surgamu meningkat? Mau, ya tingkatkan bacaan Qurannya. Apa nggak ingin surgamu meningkat? Mau, tambah dengan puasa sunnahnya. Apa nggak ingin surgamu meningkat? Mau, berarti tambah sholat sunnahnya, kan gitu. Nggak ada orang mukmin itu tidak punya keinginan untuk haji dan umroh, pasti semuanya ingin. Nggak ada setiap orang beriman tidak berkeinginan bayar zakat, pasti semuanya ingin bayar zakat, kecuali bagi mereka yang terpaksa. Itu masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian itu masuk neraka sakor? Apa jawaban mereka? Dulu waktu di dunia kami tidak sholat. Berarti orang itu masuk neraka gara-gara dia tinggal sholat. Berarti orang yang melaksanakan sholat dia haram masuk neraka. Coba seandainya Allah itu bilang, kenapa kalian tuh masuk neraka? Karena waktu di dunia kami tidak haji. Kami tidak haji. Kalau begitu dia masuk neraka karena tidak haji. Apa enggak banyak di antara kita ini yang masuk neraka karena belum haji? Seandainya ayatnya bilang seperti itu, banyak sekali orang kita ini yang masuk neraka gara-gara tidak
haji. Itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengasih kepada saya. Siapapun bisa melaksanakan sholat, mau kaya mau miskin bisa melaksanakan sholat. Begitu. Coba kalau seandainya, kenapa mereka masuk neraka sakor? Karena tidak haji. Banyak masuk ke sana. Untuk tidak masuk neraka harus haji. Kan banyak orang yang tidak haji. Itu berat bagi kita. Maka Allah maha baik dengan kita. Cukup sholat saja, kalian tidak masuk neraka dengan sholat. Gampang gitu Pak. Gitu ya. Seperti itu jawaban dari pertanyaan. Ashabul A'raf, oh ditimbang berarti. Ditimbang amalnya. Amal baik, amal buruk itu timbang. Nah kalau sama itu ya sama gimana? Kalau selisih sedikit saja ke surga, selisih sedikit saja ke neraka. Ayo jangan sama, jangan Ashabul A'raf kalau gitu. Itu satu kisah. Yang lain kisah Ashabul A'raf itu orang yang meninggal perang fisabilillah, jihad, syahid itu, tapi nggak izin orang tua, durhaka. Itu jangan Ashabul A'raf kalau gitu. Tapi Ashabul A'raf nanti sebentar Pak. Ashabul A'raf itu nanti kelanjutannya dia dirahmati oleh Allah. Tapi orang-orang sudah masuk surga dan neraka, masih di sini masih kami menunggu rahmat. Kenapa? Kami ini posisinya 0. Tidak ke surga, tidak ke neraka. Oh iya, aku rahmati kamu, kasih sayangku, itu kan. Terus kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi jangan sampai sama ya, nanti tertunda masuk surga. Enggak Pak. Iya. 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 Masya Allah. Amin amin amin. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang tadi itu tentang anak kecil insya Allah semoga. Kemudian yang ketika dikubur itu penggali kuburnya itu seperti itu. Ya nanti pelajaran bagi orang yang hidup saja. Apa sih yang dia lakukan sampai kuburannya itu seperti itu? Bisa jadi ada amalan buruk yang pernah dilakukan. Lah terus apa? Seandainya kita tahu ada amalan buruk yang dilakukan, kewajiban orang yang masih hidup untuk mendoakan. Kalau dia termasuk ahli kiblah, beriman pada Allah tapi punya dosa, kan itu kewajiban kita yang masih hidup itu untuk mendoakan semoga Allah mengampuni, kan gitu, yang masih hidup. Nah tentang yang Bapak sampaikan tentang tadi ruh masuk ke dalam jasadnya itu kan, terus kemudian nanti dibangkitkan, itu memang diceritakan oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi itu ya. Jadi yang pertama tadi itu apa itu Pak? Bahasa Arab ya. Yang bahasa Arab ya, kalau dalam hadisnya kan bahasa Arab. Man rabbuka, Bapak bisa jawab Allah. Madinuka, Islam. Man nabiyuka, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Itu kan
lakukan. Nah, kita ini kan tidak berbahasa Arab, tapi dalam hadis itu datang dengan bahasa Arab. Allah dulu kita ini nggak bisa ngomong, bilang ayah saja tidak tahu, ibu saja tidak tahu. Allah memberikan kemampuan kita bisa mengucapkan itu. Nah, orang-orang yang beriman itu kan, ketika nanti dia di alam kuburnya ditanya oleh malaikat, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan kesempatan. Itu kalau harus bahasa Arab, kalau Allah ingin memberikan kenikmatan, dia bisa tiba-tiba bisa berbahasa Arab, kan gitu. Tiba-tiba bisa berbahasa Arab. Itu Allah maha sanggup untuk melakukan itu. Yang penting apa? Yang penting ketika di dunia kita jadikan diri kita beriman dan orang soleh. Kita jadikan orang ini di dunia, diri kita ini beriman dan soleh. Nanti di alam kubur insya Allah baik, gampang. Bahasa Arab nggak apa-apa, nanti Allah mudahkan, bisakan gitu. Nanti saya guru bahasa Arab, terus nanti saya bilang, oh harus bahasa Arab, oh nanti ada tendensi supaya belajar bahasa Arab, itu kan nggak baik gitu. Tidak seperti itu Pak. Insya Allah tenang saja. Itu kan yang sudah di sana itu pun juga dia akan bahagia insya Allah. Yang penting beriman dan juga beramal saleh itu. Ini Pak Bagus. Ya. Foto ya siap-siap gitu. Enggak Pak. Allahu a'lam. Iya. Kalau cerita Utsman bin Mad'un itu sudah lahir di dunia. Sudah lahir di dunia. Itu kan? Jadi sudah lihat lucu-lucunya anak itu, luar biasanya anak itu kan? Gimana kesedihan orang tua. Itu ketika melihat anaknya sudah lincah, sudah bagus kayak gitu. Tapi kalau dalam perut belum lahir ke dunia begitu, rasa sedihnya itu dengan yang sudah lahir sama atau tidak? Tidak, beda kan itu. Kalau yang cerita yang pasti itu sudah lahir, ya kan, yang menjadi penyambut orang tuanya. Nah, seandainya belum lahir, keguguran, ya, walaupun roh sudah ditanamkan dalam perut ibu, ya kita doakan saja. Semoga anak itu pun juga menjadi penyambut orang tuanya, kan gitu. Tapi yang jelas, yang pasti yang tadi, Utsman bin Mad'un, anak itu sudah lahir, sehingga bayangan anak itu mesti ada dalam pikiran orang tuanya. Tapi kalau belum lahir, masih dalam bentuk janin, itu kan keguguran, walaupun roh sudah masuk, itu kan gambaran di sini itu kan belum ada seperti apa. Wajah cerianya, lari ke sana kemarinya, lucu-lucunya kan belum muncul, gitu kan. Tapi ya semoga itu menjadi pahala pula bagi ibu yang mengandungnya, itu kan, bagi orang tua yang sabar dan berharap semoga Allah memberikan balasan. Apakah nanti bisa menyambutnya? Semoga aja Allah membangkitkan anak itu. Nanti kita nggak tahu siapa kamu, aku anakmu yang keguguran gitu. Allah bisa nggak Pak kalau menghendaki seperti itu? Bisa, ya semoga aja itu Allah berkehendak seperti itu ya, bisa menyambutnya. Alhamdulillah seperti itu. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain Pak? Cukup ya, kita doakan semoga Bapak Ibu ini iman Islamnya kokoh sampai akhir hayat. Allah kita doakan semoga kita semuanya ini diberikan kemudahan beramal soleh dengan potensi yang Allah berikan kepada kita apapun juga. Kita doakan semoga kita semuanya ini senantiasa diberikan keberkahan usia, keberkahan umur, keberkahan harta, keberkahan rumah tangga, keberkahan anak dan keturunan kita, sehingga nanti ke akhirat itu kita bersama-sama dengan keluarga kita. Kita doakan semoga yang hadir semuanya ini dipanjangkan usianya masuk bulan Ramadan, dimudahkan untuk beribadah di bulan Ramadan, dan juga dimudahkan segala usahanya selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.